Assalamualaikum. Yuk kita lanjut lagi ya dongeng ringan soal pembasmian kanker kekinian ala Dr. Seyfried. Yang belum nonton bagian-bagian sebelumnya, silakan aja balik dulu ke sana. Ini serangkaian dari tribut kita ya, sumbangsi kecil buat para pejuang dan penyintas kanker dimanapun berada. Sekilas kemarin kita udah gambarkan bahwa kanker akan terus eksis, berkembang, kalau dia berada di habitat kondusif, kecukupan air, terus kecukupan biomaterial dan bioenergi. Sumber bioenerginya itu glukosa. Jadi untuk beberapa lama diyakini ya oleh para ahli, kalau glukosa ini kita cekik habis, sel kanker akan punah. Tapi realitanya yang kemarin itu, di tubuh kita secara umum, kalau nggak ada glukosa, itu sel-sel ya banyak kan bisa pakai sumber energi alternatif, berupa keton yang berasal dari lemak, kecuali sel kanker dan sel-sel tertentu, seperti yang di otak, dalam darah, kayak gitu ya. Jadi, glukosa ini nggak bisa di stop total, karena kalau total, sel kanker bakal punah, otak dan darah kita pun rusak, ujungnya wassalam. Nah, demi mencegah ini, maka puasa kayak apapun ya, itu glukosa darah tetap aja kejaga di level tertentu. Udah ada mekanisme sintesis glukosa baru gitu ya di tubuh kita yang disebut gluconeogenesis. Tapi ini bukan artinya pembatasan gula karbo sia-sia ya. Kalau kita batasin gula karbo, sintesis glukosa baru tersebut kan pas-pasan. Mencukupi untuk sel-sel sehat yang membutuhkan, tapi tetap lumayan mencekik buat sel-sel kanker yang kelewat aktif. Walaupun tidak punah, tetap hidup, tapi berkembang biaknya tidak seperti biasanya. Dari penelitian-penelitian terkini ya, para pakar ini penasaran lagi, karena didapat fakta, kalaupun glukosa darah di hewan percobaan itu dinolkan, ya, sel otak dan sel darahnya ambiar, sel kankernya ternyata bukannya punah 100% juga. Mereka masih hidup sebagian besarnya, karena ternyata kuncinya glutamin. Selain butuh air dan habitat kondusif ya, semua makhluk hidup tuh butuh dua hal, bioenergi dan biomaterial. Ibarat mobil tuh, selain dia butuh BBM sebagai sumber energi, dia butuh juga material spare part kan ya. Dua-duanya esensial. Nah, tapi dalam kehidupan sel kanker nih ya, ternyata glutamin itu lebih esensial daripada glukosa. Glukosa cuma bisa jadi sumber energi, sedangkan glutamin, baru dasarnya sumber biomaterial, kalau kepepet sebagai protein bisa juga dia tuh dibakar-bakarin jadi sumber energi. Ibarat kayak rumah di gunung nih ya, selain kayu-kayu itu bisa dipakai jadi material ya, entah buat kursi, papan rumah, kusen atau apa ya, dia bisa juga dibakar-bakarin jadi sumber energi. Dr. Seyfried dan kawan-kawan sudah membuktikan melalui penelitian, kalau di stop glukosa, sel kanker belum tentu mati, tapi kalau di stop glutamin, pasti mati. Zaman dulu ya, pakar lama itu terus dibilang, kalau mau ngindarin kanker, orang jadinya jangan kebanyakan makan daging merah. Itu asalnya dari isu glutamin ini loh. Di antara makanan yang kita biasa makan, daging merah itu termasuk yang kandungan glutaminnya paling banyak. Cuman, belakangan banyak yang skeptis dengan ide kuno ini dan menganggap itu sekedar mitos saja, efektivitasnya dipertanyakan. Realitanya ya, tubuh kita itu bukan kayak ember kosong. Kosa seharian nggak minum, kita kan nggak dehidrasi. Begitu sebaliknya, banyak-banyak minum, itu nggak lantas komposisi air di tubuh kita melonjak. Kita banyak kasup glutamin ya ke mulut dan perut kita, ataupun nggak kasup glutamin, ya glutamin di sistem kita itu nggak berkorelasi begitu aja ke situ ya. Glutamin ini karena termasuk protein yang paling berlimpah. Secara umum dia itu bisa disintesis ya dari building blocks yang tersedia. Jadinya kalau mesti nyetop ketersediaan glutamin tubuh kita, yaitu mesti pakai obat khusus tertentu gitu. Gampangnya glutamin blocker. Tapi ini tricky juga. Soalnya ya, banyak sel sehat tuh membutuhkan dia. Teliti punya teliti nih, lebih lanjut, terus ditemukan titik terang. Tapi nggak terang banget lah, agak melip-melip gitu. Walah, kalau banyak sel tubuh membutuhkan glutamin, kebanyakan sel-sel sehat ternyata punya fleksibilitas canggih. Ini berkah dari Allah. Pas nggak ada glutamin, ya kebanyakan sel sehat bisa pakai sel protein lain sebagai biomaterial penggantinya. Ini sama kayak rumah di gunung tadi. Untuk bahan material, fungsi kayu itu kan bisa digantikan ya sama batu bata, sama material besi, atau material lain. Untuk jadi sumber energi panas pun, di perapian yang dibakar-bakarin kan nggak mesti kayu. Bisa juga areng, bisa juga kertas, kain, kulit, atau daun kering. Nah, tapi nggak bisa membakar hati yang sedang gundah gulana. Ini kok jadi puisi ini. Masalahnya lagi ya, yang punya fleksibilitas kayak gitu, nggak semua. Ada juga yang kayak sel kanker itu, harus ada glutamin ya, yaitu sel-sel terkait imunitas atau apa gitu ya. Detailnya bukan urusan kita lah ya. Atau dengan kata lain, kalau sehari aja tubuh kita supply glutaminnya diblokir, ya game over wassalam.
ujungnya Profesor Seyfried terus nemu metode kayak Teh Kokom Letnan Marinir kemarin. Emang sih manusia yang mana juga ya, kalau mesti nyiram di air berjam-jam nahan napas gak akan kuat. Tapi kalau sekedar 100 detik, itu yang profesional kuat, yang amatiran gugur. Sel kanker dan sel sehat dalam hal kebutuhan glutamin, ternyata gitu juga. Karena tidak seaktif sel kanker ya, maka sekedar di stop glutamin beberapa puluh menit, itu sel-sel sehat masih survive. Yang rontok paling 10-20% sekitar itu ya, dengan cepat bisa ditumbuh kembangkan lagi. Sedangkan penyetopan beberapa puluh menit itu bisa menggugurkan sel kanker separuh lebih atau berapa lah gitu ya, jauh lebih banyak. Nah, kalau metode ini terus diulang dalam periode tertentu, sel kanker pun akan punah tanpa pasiennya mesti benar-benar operasi atau kemo. Nah, begitulah kira-kira ide obat yang sekarang sedang dikembangkan ya oleh Profesor Seyfried dan para pakar kanker. Nantinya kalau udah tuntas pengembangannya, pembasmian kanker bisa memasuki era baru yang lebih manusiawi insya Allah. Cuma sekali lagi, tetap aja sih nggak akan bisa efektif kalau stadium kankernya udah nggak karuan. Gitu deh. Terima kasih.